Dime tu verdad, nadie me está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, no te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando. Pengertian gugatan dan permohonan. Gugatan adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar atau penggugat terhadap pihak yang dianggap melanggar hak tersebut atau tergugat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa, mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak yang telah dilanggar. Gugatan selalu melibatkan adanya sengketa atau perselisihan antara dua pihak. Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan atau keputusan yang bersifat administratif atau berkaitan dengan status hukum seseorang atau suatu badan hukum. Permohonan tidak selalu melibatkan sengketa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengesahan, izin, atau penetapan hukum tertentu, seperti permohonan pengesahan perkawinan, permohonan perubahan nama, atau permohonan pailit. Dasar hukum gugatan dan dasar hukum permohonan. Dasar hukum gugatan. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perikatan, uang prestasi, terjanji, perbuatan melawan hukum dan hal-hal yang menjadi dasar hukum perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang penguasaan kehakiman. Undang-undang ini memberikan landasan hukum mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara termasuk gugatan. Yang ketiga, hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengatur tata cara mengajukan gugatan, proses persidangan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Yang keempat, undang-undang khusus. Beberapa undang-undang khusus juga mengatur tentang gugatan dalam bidang tertentu, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan lainnya. 2. Dasar hukum permohonan. 1. Undang-Undang tahun 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sama seperti gugatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum mengenai kewenangan pengadilan dalam menerima dan memutus permohonan. Yang kedua, Undang-Undang Administrasi Negara. Undang-undang ini mengatur tentang tindakan pemerintah dan hak-hak warga negara dalam kaitannya dengan administrasi negara. Yang ketiga, Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang permohonan dispensasi perkawinan, pengesahan perkawinan, dan perceraian. Yang keempat, Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-undang ini mengatur tentang permohonan dan kewarganegaraan. Yang kelima, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum dan perseroan terbatas. Yang keenam, Hukum Acara Perdata. Meskipun permohonan ini memiliki prosedur yang lebih sederhana daripada gugatan, hukum acara perdata tetap menjadi acuan dalam hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Dalam hukum acara perdata, gugatan adalah permintaan yang diajukan oleh satu pihak menggugat kepada pengadilan agar pengadilan memberikan suatu putusan mengenai suatu hak keperdataan yang disengketakan. Gugatan merupakan instrumen hukum utama bagi warga negara untuk menegakkan atau mempertahankan hak-hak perdata mereka melalui mekanisme peradilan. Agar suatu gugatan dapat diterima dan diperiksa serta diputus oleh hakim, gugatan tersebut harus memenuhi dua jenis syarat utama, yakni syarat formil dan syarat material. Pengertian syarat formil berkaitan dengan bentuk, struktur, dan prosedur pengajuan gugatan. Syarat ini lebih bersifat administratif dan prosedural. Apabila tidak dipenuhi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Syarat formil bertujuan untuk menjamin bahwa gugatan diajukan secara tepat, jelas, dan dapat diproses oleh pengadilan yang berwenang. Unsur-unsur syarat formil. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam syarat formil gugatan.
Yang pertama, identitas para pihak. Harus mencantumkan dengan jelas identitas penggugat dan tergugat, seperti nama lengkap, tempat tanggal dan alamat, pekerjaan jika diperlukan, status hukum, perorangan atau badan hukum. Jika salah satu pihak adalah kuasa hukum, maka harus disertakan surat kuasa khusus yang sah. 2. Kewenangan mengadili, kompetensi. Pengadilan yang menerima gugatan harus memiliki kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan sebagainya. Kompetensi relatif berkaitan dengan lokasi wilayah yurisdiksi, misalnya tempat tinggal tergugat. 3. Posita, fundamentum petendi, merupakan dasar gugatan yang berisi pertama uraian peristiwa atau fakta hukum, misalnya adanya perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau hubungan hukum lain. Yang kedua, argumentasi hukum yang mendukung hak penggugat. 4. Petitum atau tuntutan, merupakan permintaan tergugat kepada pengadilan yang memuat petitum primer, tuntutan pokok, petitum subsidiar, tuntutan alternatif. Jika petitum utama tidak dikabulkan, harus dirumuskan secara jelas, pasti, dan tidak memiliki tafsir. 5. Gugatan ditandatangani oleh yang berwenang. Gugatan harus ditandatangani oleh yang pertama penggugat sendiri atau kuasa hukumnya yang sah, advokat, dengan surat kuasa khusus. 6. Diajukan secara tertulis. Umumnya gugatan diajukan secara tertulis, meskipun secara hukum acara perdata gugatan lisan dimungkinkan untuk pihak yang tidak bisa membaca menulis dalam pasal 118 AIR. Syarat material gugatan. Pengertian syarat material adalah syarat yang menyangkut substansi atau isi pokok gugatan. Syarat ini menyangkut apakah penggugat memang memiliki hak yang sah untuk mengajukan gugatan dan apakah substansi gugatan itu memang mengandung suatu hak yang dapat diminta penegakannya oleh pengadilan. Jika syarat material tidak terpenuhi, maka gugatan akan ditolak oleh hakim dalam putusan akhir. Unsur-unsur syarat material. Yang pertama, adanya hubungan hukum. Gugatan harus didasarkan pada suatu hubungan hukum konkret seperti perjanjian perdata, perbuatan melawan hukum, kepemilikan atas benda, warisan, dan sebagainya. Tanpa hubungan hukum, gugatan akan dianggap tidak berdasar. 2. Adanya kepentingan hukum atau legal standing. Penggugat harus memiliki kepentingan hukum langsung nyata dan aktual terhadap objek gugatan. Tidak diperbolehkan mengajukan gugatan hanya berdasarkan rasa keberatan atau sosial. Perubahan gugatan. Perubahan gugatan adalah tindakan penggugat untuk mengubah isi gugatan yang sudah diajukan ke pengadilan, baik sebagian maupun seluruhnya, sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Dasar hukumnya HIR atau Herzian Inlandsreglement pasal 127. Jurisprudensi Mahkamah Agung, prinsip umum hukum acara perdata. Jenis perubahan. Perubahan subjek hukum mengganti atau menambah penggugat tergugat. Perubahan posita atau dalil atau gambaran fakta, mengubah dasar hukum atau kejadian yang melatar belakangi gugatan. Perubahan petitum atau tuntutan, mengubah hal yang diminta penggugat. Batasan waktunya diperbolehkan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Setelah jawaban diajukan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan hakim dan tergugat. Syaratnya, tidak mengubah pokok perkara secara keseluruhan, harus tetap dalam lingkup pokok sengketa awal. 2. Pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan adalah tindakan penggugat untuk menarik kembali gugatannya dari pengadilan sehingga proses perkara dihentikan. Dasar hukumnya HIR pasal 271 atau RBG, Reglement Witting Western pasal 189, Jurisprudensi dan Doktrin. Syarat dan ketentuan. Sebelum tergugat menjawab, penggugat bebas mencabut gugatan tanpa perlu persetujuan tergugat atau majelis hakim.
Setelah tergugat menjawab, harus mendapatkan persetujuan dari tergugat dan hakim. Proses perkara dihentikan. Jika dicabut sebelum putusan, maka dianggap gugatan tidak pernah diajukan. Namun, jika pencabutan setelah adanya pembacaan putusan, gugatan tetap dianggap pernah ada. Aspek perubahan gugatan, pencabutan gugatan, bentuk perubahan isi gugatan, menarik kembali gugatan waktu sebelum atau saat sidang berjalan. Tapi tergantung tahapannya. Butuh persetujuan? Ya, jika setelah tergugat menjawab ya. Jika setelah tergugat menjawab, akibat hukum gugatan tetap dilanjutkan. Gugatan dianggap tidak pernah ada. Kumulasi dalam konteks pencabutan gugatan adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Ini berarti beberapa gugatan yang terkait atau memiliki dasar hukum yang sama digabung dalam proses persidangan. Pencabutan gugatan kumulasi. Pencabutan gugatan kumulasi memiliki beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pencabutan sebelum jawaban tergugat. Misal, jika pencabutan dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban atas gugatan, penggugat dapat mencabut gugatan secara sepihak tanpa persetujuan tergugat. Yang kedua itu pencabutan setelah jawaban tergugat. Jika pencabutan dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban, pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan dari tergugat. Yang ketiga itu akibat hukum pencabutan. Pencabutan gugatan mengakibatkan terhentinya proses perkara dan membuat para pihak kembali pada kondisi sebelum gugatan diajukan. Yang terakhir yang keempat, pencabutan berpengaruh pada seluruh gugatan. Jika ada gugatan kumulasi yang dicabut, pencabutan tersebut berlaku untuk seluruh gugatan yang bergabung. Langkah-langkah pencabutan gugatan kumulasi. Itu yang pertama ada permohonan tertulis. Penggugatan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan untuk mencabut gugatan dengan menjelaskan alasan pencabutan. Memberitahu kepada tergugat jika pencabutan dilakukan setelah ada jawaban tergugat, maka pengadilan akan memberitahukan penggugat untuk mendapatkan persetujuan dari tergugat. Persetujuan tergugat. Jika pencabut dilakukan setelah ada jawaban tergugat, maka pencabutan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari tergugat. Tujuan kumulasi. Tujuan kumulasi adalah satu, menyederhanakan proses perkara. Dengan pencabutan gugatan, proses peradilan menjadi lebih singkat dan tidak perlu dilanjutkan dengan memeriksa dan persidangan yang panjang. Yang kedua, mempermudah perkara. Pencabutan gugatan dapat mempermudah penyelesaian sengketa karena penggugat dapat menarik kembali gugatan dan mungkin mencari solusi lain untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengurangi biaya. Dengan pencabutan gugatan, penggugat dapat dihindari biaya yang lebih besar yang mungkin timbul dari proses peradilan yang lebih banyak. Yang terakhir yang keempat yaitu menjadi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pencabutan gugatan sejalan dengan asas peradilan yang efektif, yaitu menjamin peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Syarat-syarat kumulasi atau penggabungan gugatan yaitu syarat kumulasi dalam konteks pencabutan gugatan atau dalam konteks yang lebih luas pencabutan perkara, mengacu pada kondisi yang harus dipenuhi agar pencabutan gugatan dapat diterima dan diakui secara sah atau oleh pengadilan. Secara umum, syarat kumulasi ini bersifat objek atau subjektif. Syarat objektif meliputi tahapan perkara yang belum diperiksa, belum ada jawaban dari tergugat atau sudah diperiksa, telah ada jawaban dari tergugat, dan persetujuan tergugat jika diperlukan. Syarat subjektif misalnya kemampuan penggugat untuk mencabut gugatan secara sepihak jika perkara belum diperiksa atau perlu dipersetujui tergugat jika perkara sudah diperiksa.